Gimana Sobat Sri Forever. Assalamualaikum Sobat Citra di Wana Sobat yang di mana-mana. Selamat pagi menjelang siang, jumpa kembali bersama Riki Bibisana. Apa kabar nih? Semoga sehat selalu ya. Riki hadir buat menemani Sobat Citra semuanya. Dan seperti biasa di hari Kamis kita hadir ya bersama Puskesmas 1 Wonosobo. Kita ada TTS Tanya Tenaga Kesehatan. Dan hari ini kita bersama Mbak Hanum. Ini udah hadir ke Citra FM. Selamat pagi Mbak Hanum, apa kabar? Pagi Mas, baik. Iya baik ya. Ini first time baru pertama kali Iya, nih betul. di Citra FM ya. Selamat datang di Citra FM Mbak Hanum. Iya. Ya, gimana? Enak ya udaranya di sini ya? Wah, dingin Mas di Dingin sini. ya. Oke, Mbak Hanum, ini di Puskesmas di bagian apa Mbak Hanum biasanya nih? Sehari-hari. Saya di bagian poli umum. Poli umum ya. Biasanya ngatasin apa aja nih, Mbak? Jadi kalau ada pasien yang sakit, ya langsung ke poli umum, Ke poli nanti umum. kita obatin. Oh gitu, gitu ya Sobat Citra ya. Mungkin ada yang udah pernah ketemu sama Mbak Hanum ya. Udah berapa bulan, berapa tahun, berapa minggu mungkin di Puskesmas 1 Wonosobo Mbak Hanum? Kalau di Puskesmas 1 Wonosobo tuh baru hampir 2 bulan. 2 bulan. Tapi kalau di Wonosobonya sendiri udah 6 bulan lebih. 6 bulanan ya. Iya. Oke, luar biasa banget ya Sobat Citra. Oke, dan hari ini kita ambil tema tentang gizi buruk ya Mbak Hanum ya. Betul. Oke, ini kenapa sih Mbak Hanum temanya kita ngambil gizi buruk hari ini? Karena ternyata di Wonosobo itu masih banyak Mas yang menderita gizi buruk. Jadi mungkin pingin diangkat ini supaya warga Wonosobo tuh tahu mengenai gizi buruk itu gimana. Gitu ya Sobat Citra ya. Oke, untuk Wonosobo sendiri Mbak Hanum selama di Wonosobo gimana nih? Adakah kasus-kasus gizi buruk? Saya pernah ketemu pasien stunting, jadi anaknya usia 2 tahun tapi masih digendong, nggak bisa apa-apa. Oh, itu termasuk gizi buruk ya? Stunting itu nanti kita jelasin ya, kita bahas gitu ya. Oh gitu ya Sobat Citra. Jadi penasaran apalagi Wonosobo ini stuntingnya tuh sekitar di angka 11-14 kayaknya kalau nggak salah ya. Oke, Mbak Hanum langsung aja nih. Apa itu gizi buruk dan mungkin penyebabnya apa aja? Oke, untuk gizi buruk itu yaitu suatu keadaan di mana terjadinya kekurangan energi dan protein karena kurangnya konsumsi makanan yang bergizi atau menderita sakit dalam waktu yang lama. Untuk penyebabnya sendiri itu bermacam-macam ya. Iya. Tadi mulai karena nutrisinya yang kurang baik, terus karena penyakit yang berlangsung lama itu dapat menyebabkan gizi buruk. Gitu. Iya, kalau gizi buruk sendiri nih apa sih Mbak Hanum? Yaitu suatu keadaan kekurangan energi dan protein. Kalau di Wonosobo sendiri ya Mas, itu dari Riskesdas, hasil riset kesehatan dasar tahun 2013 yang saya dapat ya, itu sedikitnya ada terdapat 29.337 anak di Kabupaten Wonosobo yang masuk dalam kategori kurang gizi, atau sekitar 41% dari jumlah seluruh anak di Wonosobo. Berarti itu cukup banyak ya. Cukup banyak. Sehingga Wonosobo ini masuk dalam daftar 100 kabupaten atau kota prioritas untuk intervensi stunting atau gangguan pertumbuhan karena kekurangan asupan gizi. Ini bisa disebut stunting nggak Mbak Hanum? Apa sih persamaan atau perbedaan stunting sama kurang gizi atau gizi buruk gitu? Jadi perbedaannya itu ada beberapa hal ya. Dari ciri-cirinya juga beda. Kalau anak dengan gizi buruk itu ciri-cirinya biasanya kulitnya kering, lemak di bawah kulitnya berkurang, ototnya mengecil. Jika sampai tahap lanjut, dia anak-anak yang perutnya buncit itu karena gizi buruk. Nah, kalau stunting ini dia gangguannya pertumbuhannya. Sehingga saat dilihat anaknya ini lebih pendek dan tampak lebih muda dibandingkan teman-teman seusianya. Kalau tadi kan dari ciri-cirinya, ada juga dari faktor penyebabnya. Kalau gizi buruk itu disebabkan karena kurangnya asupan gizi dalam waktu yang singkat. Nah, kalau stunting ini umumnya diakibatkan oleh kekurangan gizi dalam jangka panjang, terutama 1000 hari pertama dalam kehidupan anak. 1000 hari pertama itu dari mulai janin sampai anak usia 2 tahun gitu. Itu ya Sobat Citra. Jadi untuk gizi buruk sendiri ini bahayanya apa sih Mbak Hanum? Bahayanya ya, wah bahayanya ini akibatnya gitu ya. Oke, akibatnya tuh banyak Mas. Dari mulai gangguan kesehatan, anaknya mudah terkena penyakit infeksi, mudah terjadinya anemia, anaknya jadi gangguan tumbuh dan kembang, perkembangan mental anaknya juga terganggu, gangguan kecerdasan, sulit berkonsentrasi, anaknya jadi kurang tanggap. Lalu kalau misalnya aktivitas fisik anaknya tuh suka gampang lemes. Nah, hal-hal ini itu dapat menyebabkan anak-anak kesulitan dalam mengikuti pelajaran sehingga akhirnya bisa sampai
waktu SMP atau SMA dia tuh sudah berhenti sekolah karena dia nggak bisa ngikutin pelajaran dari mulai kecilnya. Nah ini pengaruh juga, akhirnya dia sulit dapat pekerjaan dan akhirnya ini mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Jadi kekurangan gizi dari masa kecil dapat berpengaruh sampai ke masa dewasanya nanti. Iya, jadi ini termasuk bahaya juga gitu ya Mbak Anum Iya, ya. betul. Oke, untuk tanda dan gejala gizi buruk sendiri yang bisa dilihat gitu. Oke. Tanda dan gejalanya yang pertama ada anaknya lemah dan mudah letih, pucat, sulit berkonsentrasi, wajahnya sembab, kulitnya kusam, lalu berat badannya berkurang atau tidak sesuai dengan usianya. Rambutnya tipis, kemerahan dan mudah dicabut, serta nafsu makan yang buruk. Jadi kalau misalnya pendengar ada anaknya memiliki tanda dan gejala seperti tersebut, bisa dicek ke vaskes terdekat supaya jangan sampai anak tersebut jatuh ke dalam gizi buruk. Gitu. Gitu ya Sobat Citra. Oke, jadi termasuk yang cukup mengkhawatirkan juga kalau sampai terkena gizi buruk. Betul. Ya Mbak Anum ya. Oke Mbak Anum, untuk gizi buruk sendiri gitu ya, ini bisa dicegah nggak sih untuk mungkin dari awal gitu supaya nggak berlanjut gitu? Oke, untuk pencegahannya ada. Yang pertama kita harus timbang rutin supaya kita tahu anak ini tuh masuk nggak sih ke dalam gizi buruk. Lalu beri makan yang seimbang dan bervariasi, disajikan dengan menarik. Kita aja yang dewasa kalau makanan yang nggak menarik nggak mau makan, apalagi anak-anak ya. Yeah. Lalu diberikan ASI eksklusif selama 6 bulan, kemudian dilanjutkan penyempurnaan ASI sampai usia 2 tahun. Lalu pemberian imunisasi, mengatur jarak kelahiran. Bila tidak mau makan, berikan anak cemilan yang bergizi. Seperti itu. Gitu ya. Oke, nanti kita lanjut lagi Mbak Anum, dan untuk Sobat Citra jangan kemana-mana, tetap stay tune di 98.8 Citra FM Wonosobo. Melalui 98.8 Citra FM Wonosobo banget. Sobat Citra masih bersama Ricky Wibisana dan kita juga masih bersama Dokter Hanum. Oke, masih semangat ya Dok ya. Masih dong. Iya, ini Dokter kesini terus gimana nih kliniknya di Puskesmas? Kosong. Oh, ada penggantinya. ada teman. Ada teman ya. Berarti aman ya Dok ya. Aman ya Sobat Citra. Oke, tadi kita udah bahas tentang gizi buruk ya Dok ya. Dimana nih gizi buruk tuh sebenarnya berbahaya ya. Terutama ini untuk generasi muda nih Dok ya. Soalnya ini bisa menyerang anak-anak gitu. Iya. Dok, ini untuk sebelum kita ke pertanyaan berikutnya ya. Ini biasanya untuk gizi buruk ya Dok ya. Itu bisa menyerang anak yang apa sih Dok? Yang gimana gitu loh. Oke. Apakah semuanya bisa gitu loh? Semua anak bisa terkena. Semua anak bisa ya. Oke. Termasuk anak-anak yang nutrisinya kurang dari orang tuanya. Terus biasanya ini berhubungan dengan penyebab dari kurang gizi, Mas. Jadi anak-anak yang pola asuhnya yang tidak benar sama orang tuanya itu bisa menyebabkan pola gizi nya terganggu sehingga menyebabkan gizi buruk. Oh, gitu. Iya. Untuk nutrisi sendiri ini biasanya dari makanan ya Dok ya? Kebanyakan dari makanan. Oke. Ini untuk gizi buruk ya Dok ya. Ini biasanya kan nyerang anak-anak ya. Orang dewasa bisa nggak Dok? Oh, lansia juga ada yang gizi buruk. Oh, gitu ya. Iya, suka lihat kan orang tua yang tinggal tulang aja nggak ada dagingnya, itu juga masuk ke gizi buruk. Makanya orang-orang yang gizi buruk itu dia lebih mudah terkena penyakit. Gitu, lebih gampang sakit orangnya. Sakit ya, iya. gitu. Jadi imunnya bisa kurang ya Dok. Betul. Ya. Gitu ya Sobat Citra. Oke, ini untuk penyebab kurang gizi Dok. Ini tadi kan kurang nutrisi ya. Apa aja sih yang lainnya gitu? Oke. Sebenarnya penyebab kurang gizi itu dibagi dua. Ada yang penyebab langsung dan tidak langsung. Kalau yang langsung itu ya tadi yang paling besarnya itu kurangnya nutrisi atau zat gizi dari makanan yang masuk. Sama adanya penyakit infeksi dapat menyebabkan kurangnya gizi. Kalau yang tidak langsungnya itu karena ketersediaan pangan keluarga yang kurang, pola asuh yang tidak benar, pelayanan kesehatan yang rendah dan lingkungan yang buruk, serta jarak anak terlalu dekat. Nah, anggapan kalau gizi buruk itu biasanya disebabkan oleh kemiskinan itu nggak sepenuhnya benar loh Mas. Iya, karena tadi salah satu yang disebutkan bahwa kejadian gizi buruk ini disebabkan oleh pola asuh anak. Pola asuh yang mungkin yang kurang tepat ya Dok ya. Oke, betul. Contohnya ya, balita yang besar dalam keluarga yang miskin akan tumbuh sehat apabila anaknya diasuh oleh orang tua yang memahami pentingnya kesehatan. Sementara anak yang contoh ya, anak yang lahir dari kedua orang tua yang bekerja, misalnya sebagai PNS dua-duanya bekerja gitu ya sampai sore, akhirnya nggak ada waktu, anaknya dititipkan ke neneknya ini nggak ngerti mengenai gizi yang baik untuk anak, sehingga anaknya itu sama neneknya dikasih makanan yang penting anaknya mau makan.
tapi tidak bergizi. Misalnya contoh ciki-ciki, yang penting perutnya keisi deh. Akhirnya kan nggak bernutrisi tuh iya, anaknya. bernutrisi ya. Padahal ibu bapaknya seorang PNS gitu. Jadi tetap anaknya bisa kena gizi buruk. Iya, gitu. jadi pola asuh nih juga Betul. sangat mempengaruhi ya dok ya. Iya. Dan makanan tentunya dok ya. Iya, betul. dokter ini untuk gizi buruk sendiri ini bisa nggak sih dari apa ya, kayak dari lahir, maksudnya dari ini apa namanya kayak DNA-nya gitu loh dok, dari ini keluarga gitu loh. Oh, enggak Mas, kalau Enggak, itu ya? enggak berhubungan. Keturunan gitu malah. Oh, gitu. enggak. Itu ya. berhubungan besar dengan nutrisi dan pola asuh. Oh gitu ya Sobat Citra. Oke, ini untuk cara menangani dok. Cara menangani anak ataupun orang yang udah kena gizi buruk dok. Ini biasanya Oke. bagaimana dok? Oke, kalau misalnya ada tadi yang udah kita sebutkan tuh jenis-jenis gejala-gejala gizi buruk kayak anaknya rambutnya mudah rontok, warna rambutnya kecoklatan atau perutnya buncit, itu bisa langsung ke puskesmas. Nanti penanganannya akan beda dengan anak biasa. Pemberian nutrisinya, lalu kita juga harus mengobati penyakit-penyakit yang dialami orang tersebut dulu supaya gizi buruknya juga bisa sembuh. Jadi penyakitnya kita obatin dulu, kita kasih nutrisinya berbeda dengan dari anak yang biasa, gitu. Nanti supaya bisa kekejar gitu. Bisa kejar ya dok ya, untuk apa namanya keperluan nutrisi di dalam Betul. tubuhnya gitu ya. Termasuk juga makan makanan yang bergizi ya. Iya. Dok, ya. Oke, untuk makanan yang bergizi dok, ini yang bisa diraih oleh semua kalangan masyarakat nih. Oke. kan banyak yang bilang kalau makanan yang bergizi itu makanan yang mahal. Ada nggak sih makanan yang nggak mahal tapi enggak bisa dong, gitu loh? Enggak semua makanan mahal tuh bergizi ya. Makanan yang apalagi Wonosobo itu daerah yang kaya akan Sayur, tanaman, sayur dan buah. Betul. Berarti sebenarnya gampang banget untuk dapat gizi yang bagus di Wonosobo. Tapi kenapa kok Wonosobo ini jadi kota yang banyak gizi buruknya? Iya, kenapa nih dok? Kenapa Kalau ya? Dr. Hanum? Kalau menurut saya sih pola asuhnya itu Mas. Pola asuh ya, Soalnya yang kurang, ya. untuk nutrisinya kita melimpah banget. Kenapa kok bisa masih gizi buruk? Jangan-jangan mungkin kemungkinan besar pola asuhnya mungkin belum sampai ke warga-warga Wonosobo. Gimana sih pola asuh yang baik tuh? Gitu. Bisa juga nih ya Sobat Citra nih. Jadi mungkin kayak informasi yang lebih tepat lagi disampaikan Iya. ke masyarakat, penyuluhan gitu ya Betul. dok ya, yang bisa dilakukan gitu ya Sobat Citra. Oke, jadi ini untuk di Wonosobo ada nggak dok untuk yang kan gizi buruk, ada juga tuh yang perutnya buncit atau bisa dibilang busung lapar nih. Iya, betul, betul. Itu ada nggak dok kalau di Kalau Wonosobo? saya belum ketemu Belum kalau yang ketemu itu ya? Mas. Nah, Iya. itu biasanya apa sih dok yang menyebabkan busung lapar dok? Itu kan perut buncit tapi itu ternyata kurang gizi. Iya. Kalau orang lihat kan kalau perut buncit kan itu ya kenyang ya. Kalau orang enggak udah ya. dewasa mungkin kenyang, isinya Iya. lemak ya. Kalau itu bukan Mas. Iya. Jadi kalau buncitnya mereka itu karena dia kekurangan protein. Protein salah satu fungsinya itu mengikat air. Jadi dia proteinnya kurang sehingga itu dia jadi buncit. Jadi buncit gitu iya. ya. Oke, jadi biasanya untuk yang busung lapar tuh menyerang yang keadaannya tuh ataupun tempatnya yang bagaimana dok? Biasanya? Ya anak-anak yang kurang protein, yang kurang makan protein. Protein itu contohnya ya dari daging, tempe, telur. Nah biasanya tuh anak-anak yang kayak gitu mereka nggak mau makan gitu. Iya, kayak tempe juga nih penting, perlu ya dok ya. Perlu. Kan ada kandungan kedelainya ya. Iya. Jadi ini tugas pemerintah nih, jangan sampai kedelai dinaikin terus gitu ya. Iya betul. Nanti tempenya mahal deh, jadi nggak bisa terjangkau oleh masyarakat semua kalangan ya dok ya. Oke dok, ini jenis makanan yang paling tepat nih untuk diberikan oleh yang kurang gizi, anak-anak ataupun yang dewasa misalnya ada nih. Sama atau beda? Oke, saya kasih contoh-contohnya dulu ya. Tadi kan yang protein itu dari daging, tempe, dan telur. Kalau tinggi energi itu kayak dari nasi, jagung, tela. Vitamin bisa didapat dari sayur dan buah. Terus berikan juga makanan yang mudah dicerna dan diberikan secara bertahap. Lalu makanan yang mengurangi nafsu makan seperti kue-kue yang manis, yang gurih itu jangan diberikan dekat dengan waktu makan. Karena apa? Karena kalau misalnya kita udah kasih kue-kue yang manis-manis dan gurih, pasti nanti anaknya udah kenyang. Jadi makanan yang nutrisinya banyak jadi nggak masuk deh. Oke, gitu ya dok. Oke dokter, bisa didekatkan lagi untuk minyak tadi kok kayak kurang gitu ya. Oh iya, oke. Kurang menggelegar gitu Oke, ya. udah jelas? Itu bisa didorong lagi ke sini dok. Nah, Oke, udah jelas? Gitu, udah jelas Oke. ya. Oke dok, ini tadi kita udah bahas tentang gizi buruk dan lain sebagainya itu yang ada di Wonosobo, ataupun mungkin kalau di Indonesia keseluruhan gimana dok? Dokter Hanum melihat? Kalau Indonesia juga masih ada beberapa kota yang masih masuk dalam
gizi buruk dan stunting itu masih Stunting ya. banyak beberapa. Sebenarnya ini menarik sekali sih kalau pembahasan tentang gizi buruk ya dok ya. Soalnya kan juga berhubungan dengan stunting di mana pemerintah kan juga sedang gencar-gencarnya nih untuk mengatasi stunting ya dok ya. Betul. Gimana sih dok untuk mengatasi stunting sendiri ataupun kurang gizi itu di Wonosobo sendiri? Kalau untuk mengatasinya ya berarti kita mencegah penyebabnya ya. Penyebabnya itu dicari penyebabnya apa gitu ya. Yang tadi kan salah satunya pola asuh Pola ya. asuh. Kalau stunting itu kan berhubungan dengan 1000 hari pertama kelahiran. Jadi dari mulai janin sampai usia 2 tahun harusnya anak itu diberi nutrisi yang sebaik-baiknya. Karena kalau misalnya miss atau lewat di 2 tahun pertama itu akhirnya anaknya lebih mudah terkena stunting gitu. Jadi kalau stunting itu dalam jangka yang panjang, kalau kurang gizi itu bisa dalam waktu yang dekat tuh bisa langsung kena gitu ya dok ya. Oke, jadi harus berhati-hati ya dok ya. Jadi harusnya kayak sebelum menikah nih harusnya udah ngerti, udah paham kalau misalnya dari mulai pembuahan itu tuh harusnya makan nutrisi yang baik supaya anaknya tuh nanti nggak terkena stunting atau gizi buruk. Kayak cambah gitu ya. Iya, harusnya dari mulai bijinya aja tuh harusnya udah dikasih nutrisi yang baik gitu. Oke, ini dok untuk mungkin sebelum kita masuk ke ASI eksklusif dok, ini tips nih buat ataupun masukan nih buat yang sedang hamil dok 1000 hari pertama supaya nggak terjadi stunting dok. Ini apa yang dilakukan oleh orang tua nih, terutama untuk ibu-ibu ya. Kalau dari saya nih ibu-ibu selalu diingat anak itu mereka butuh kita gitu, karena yang memberikan nutrisi itu kita, mereka nggak bisa apa-apa kalau kita nggak ngasih, nggak kita yang memberikan, mereka nggak akan dapat itu. Jadi harus kita yang, walaupun waktu hamil itu pasti mual muntah hebat, biasanya pada malas makan mas gara-gara itu. Nah kita harus tetap paksa niatnya supaya anaknya ini nutrisinya tercukupi walaupun memang mual muntah, jadi tetap dipaksa gitu. Makanya berkah terbesar tuh orang bisa ngidam ya dok ya. Ngidam semoga ngidamnya yang enak-enak gitu ya. Oke dok, ya ini juga berhubungan juga dengan yang namanya ASI eksklusif dok. Ketika udah mengandung kan, terus melahirkan, nah ini makanan yang paling tepat untuk bayi ya, yang baru lahir sampai berapa nih dok? Betul, sampai usia 2 tahun. 2 tahun, nah ini harus dikasih ASI eksklusif. Nah ASI eksklusif itu apa dok? Beda nggak sama ASI-ASI yang lain? Kalau ASI eksklusif itu berarti ibu memberikan ASI saja kepada bayinya dan tidak memberi makanan atau minuman lain termasuk air putih kecuali obat-obatan atau mineral selama 6 bulan pertama. Lalu nanti dilanjutkan sampai 2 tahun. Oh gitu ya, jadi selama 2 tahun ini harus diusahakan ASI eksklusif ya dok. Betul, ya? Karena di situ banyak banget nutrisinya mas. Iya, untuk jenis ASI sendiri dok? Oke, kalau komposisi dari ASI, pada saat ASI yang awal keluar itu isinya banyak protein, laktosa, zat gizi dan air yang banyak. Nah, udah adiknya nyusuin nih sampai akhir-akhir, pas mau akhir-akhir tuh isinya berubah dia, kandungannya udah lemak untuk energi yang warnanya putih kental. Jadi kalau misalnya nyusuin ibu-ibu jangan baru nyusuin sebentar udah pindah payudara. Lah isinya itu protein, laktosa dan zat gizi, lemaknya nggak dapet anaknya. Jadi satu payudara itu sampai habis, sampai anaknya dapet lemaknya untuk energi, baru ibunya pindahin ke payudara satunya lagi gitu. Oh gitu ya dok ya. Jadi jangkanya gimana dok? Jangka sampai berapa hari? Habis. Sampai habis aja, sampai payudara yang satu habis, baru pindahin ke payudara satunya lagi gitu. Habis asinya ya, bukan? Nanti kan dia produksi lagi. Oke. Ya. Iya, oke. Jadi ini khusus untuk balita ya, bapaknya jangan dulu ya. Iya, nanti habis produksinya. Nanti makin habis ya dok ya. Oke gitu ya Sobat Citra. Jadi kenapa diberikan ASI eksklusif penting sekali ini karena komposisinya itu sangat bagus ya dok ya. Gitu ya. Oke, jadi untuk jenis-jenis ASI sendiri yang sehat gimana dok nih? ASI ibu. Ini ada ciri-cirinya nggak sih? Ciri-ciri ASI yang sehat gitu, yang bisa diberikan untuk bayi gitu. Semua ASI yang dari ibu itu udah pasti bagus mas. Ini dipengaruhi sama makanan nggak dok? Oh iya jelas. Makin ibunya makannya yang bernutrisi, makin kebentuk ASInya yang baik. Makin baik. Kalau ibunya cuman minum air putih, nggak mau makan, itu nutrisinya dari mana? ASInya jadi kurang isinya kurang greget. Iya. Nah, makanan-makanan yang dianjurkan untuk ibu hamil supaya ASInya ini bagus dok, apa nih? Makanan tinggi protein. Tinggi protein itu karena protein itu fungsinya untuk memperbaiki sel. Jadi makin banyak protein makin bagus. Terus lemak-lemak yang sehat buat biar adiknya
tumbuh. Jadi untuk waktu masih kecil itu lemak-lemak sehat itu bagus. Lemak-lemak sehat ini bisa didapatkan dari buah gitu ya dok ya? Dari Jangan gorengan ya? Jangan gorengan. Dari contohnya kulit ayam yang digoreng, kan itu lama-lama ngeluarin minyak. Dia enak banget ya itu kulit ayam ya? Iya, kalau ke kita yang udah tua sih jangan, kolesterol ya mas jatuhnya. Oke, untuk buah nih bisa alpukat ya dok ya? Bisa. Yang bisa, ada bisa. Itunya ya apa namanya? Lemak baiknya ya. Betul. Gitu ya. Oke dok, untuk ibu-ibu nih yang sedang menyusui dok, ini gimana sih agar sukses menyusui gitu ya, atau menyusui yang benar, atau mungkin juga asinya supaya asinya kandungannya baik banget gitu untuk bayi. Jadi yang pertama, ibu itu harus menyusui sesering mungkin, terutama di malam hari. Karena makin sering ibu menyusui, makin banyak produksi ASI yang keluar. Terus jangan lupa makanan yang bergizi seimbang. Dari mulai yang tadi disebutin ada protein, lemak, karbohidrat, vitamin, semuanya harus dimakan supaya cukup tuh anaknya. Lalu istirahat yang cukup, membangun percaya diri dan dukungan keluarga, dan membantu ibu secara psikologis, antara lain meminta seorang untuk membantu memijat punggung ibu untuk merangsang ASI agar keluar. Jadi kalau bisa juga ya? Iya, karena ibu kalau stres mas, itu ASInya nggak keluar. Betul. Jadi makin tinggi oksitosin tuh hormon bahagia ya. Jadi makin keluar itu banyak ASInya. Iya, jadi tugas suami ini untuk membahagiakan istri. Betul. Jadi kalau misalnya istrinya ASInya nggak banyak, wah jangan-jangan stres nih. Apa deh penyebabnya gitu kan? Mungkin bisa diajak jalan-jalan gitu ya, itu dok bisa ya. juga. Shopping ya. Iya. supaya susunya banyak. Betul. Oke, gimana dok cara menyusui yang benar nih dok? Oke, pertama ibu duduk atau berbaring dengan santai yang rileks, lalu dipegang bayinya pada belakang bahunya. Badan bayi menghadap ke badan ibu dan dirapatkan dada bayi dengan dada ibu. Tempelkan dagu bayi pada payudara ibu. Tapi jangan sampai hidungnya itu tertutup oleh payudara, nanti nafasnya susah. Itu harus hati-hati. Soalnya ada kejadian dok tuh yang apa namanya ketutup. Iya. Maaf itu terus jadi ada yang meninggal sampai itu. Betul. Jadi harus benar-benar hati-hati ya dok ya. Tapi tetap rileks. Tetap rileks gitu ya. Luar biasa banget Sobat Citra. Dan tentunya ini memang sangat penting sekali gimana cara memberikan ASI yang baik ya dok ya. Dok, ini kan kadang-kadang kan ada nih yang kasus ya di mana ibu melahirkan tapi ASInya nggak keluar dok. Ini terus dikasih susu formula. Nah ini gimana dok? Oke. Kalau misalnya memang ASInya nggak keluar sama sekali, ya mau diapain ya mas? Cuman ya sebisa mungkin sebelum lagi hamil itu gimana caranya supaya produksi ASInya banyak ya tadi dengan makan makanan yang bergizi, terus jangan stres. Pokoknya kita bikin supaya si ASI itu bisa keluar. Tapi kalau misalnya emang nggak keluar ya mau diapain? Bayi tetap butuh nutrisi. Iya, tetap itu bisa jadi second pilihan gitu ya dok ya. Pilihan. Cuman itu bisa dikonsultasikan dulu ke dokter ya. Gitu. Gimana susu formula yang tepat. Betul. Yang baik untuk si karena bayi. kadang-kadang anak kecil bayi itu suka nggak cocok sama susu, akhirnya mencret, terus dehidrasi, jadi kemana-mana sakit. Gitu ya Sobat Citra, nanti tambah stres ya dok ya. Iya. Oke, masih satu season lagi dokter. Kita jangan kemana-mana, untuk Sobat Citra tetap stay tune di 98.8 Citra FM. Wonosobo banget, kita masih bersama 98.8 Citra FM. Wonosobo banget Sobat Citra, tanpa terasa sudah hampir 1 jam ya. Ini kita bersama Dokter Hanum, dan tadi kita udah bahas tentang gizi buruk dan ASI eksklusif ya. Oke, dan mungkin ke closing aja ya dokter ya. Boleh. Mungkin ada pesan-pesan atau mungkin ada hal-hal yang ingin disampaikan untuk masyarakat Wonosobo. Oke, jadi semuanya untuk mencegah gizi buruk dan stunting ini sangat penting karena berhubungan langsung dengan kualitas hidup seseorang anak sampai dia dewasa. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak yang punya anak, jangan lupa anaknya dibawa ke posyandu untuk mengecek apakah anak kita ini masuk ke dalam tanda gizi buruk atau stunting atau dalam keadaan normal. Ingat, semakin cepat diatasi, maka hasilnya akan lebih baik terhadap pengobatannya. Dan untuk ibu-ibu yang hamil juga jangan lupa untuk melakukan antenatal care atau pemeriksaan saat kehamilan itu minimal 6 kali. 4 kali di bidan dan 2 kali ke dokter, karena nanti di situ kita akan cek secara lengkap mengenai kondisi ibu dan janinnya, serta di situ nanti kita akan berikan vitamin berupa asam folat, tablet tambah darah sehingga janin tersebut bisa tumbuh menjadi anak yang sehat. Dan sekali lagi untuk ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah punya anak dan akan punya anak harus menyerap ilmu sebanyak-banyaknya mengenai gizi dan tumbuh kembang anak,
karena itu merupakan tanggung jawab orang tua untuk memberikan gizi sebaik mungkin agar anak kita bisa tumbuh menjadi anak yang bisa bermanfaat untuk orang banyak. Gitu, Mas. ya, Dok. Ya, terima kasih dokter untuk waktunya udah datang di Sama-sama, Citra FM. Mas. Sehat-sehat dokter Iya, Hanum ya. sehat-sehat juga, Mas. Selamat bertugas kembali. Terima kasih. Oke, begitu ya Sobat Citra, hari ini TTS kita bersama dokter Hanum. Nantikan lagi untuk TTS setiap hari Kamis jam 10 sampai jam 11. Saya Riki Wisana pamit, dokter Hanum juga pamit. Keep on sobat Asih forever. Wassalamualaikum. Bareng.